Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi strategi dalam inovasi pendidikan yang beranggotakan 2 orang, saya sendiri Nabila Rizkia Putri dengan NIM terakhir 128 dan Lisa Amelia dengan NIM terakhir 040. Untuk latar belakang, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas 4 macam strategi inovasi pendidikan, yaitu yang pertama strategi fasilitatif atau fasilitatif strategis, yang kedua strategi pendidikan atau re-educative strategis, yang ketiga strategi bujukan atau persuasif strategis, dan yang keempat adalah strategi paksaan atau power strategis. Yang pertama adalah strategi fasilitatif dan strategi pendidikan. Strategi fasilitatif atau fasilitatif strategis adalah strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan perubahan sosial yang telah ditentukan, diutamakan dalam strategi ini penyediaan fasilitas dengan maksud agar program sosial akan berjalan dengan mudah dan lancar. Kemudian, strategi pendidikan atau re-edukatif strategis adalah di mana adanya perubahan sosial dengan cara menyampaikan dengan maksud orang akan menggunakan fakta atau informasi itu untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan. Kemudian, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan strategi fasilitatif dengan tepat. Yang pertama, dapat digunakan dengan tepat jika sasaran perubahan atau klien. Yang kedua, sebaiknya strategi fasilitatif dilaksanakan disertai program menimbulkan kesadaran pada klien atas tersedianya fasilitas atau tenaga bantuan yang diperlukan. Yang ketiga, digunakan sebagai kompensasi motivasi yang rendah terhadap perubahan sosial. Yang keempat, menyediakan berbagai fasilitas akan sangat bermanfaat bagi usaha perubahan sosial. Yang kelima, penggunaan strategi fasilitatif dapat digunakan dengan cara menciptakan peran dalam masyarakat. Yang keenam, usaha perubahan dengan menyediakan berbagai fasilitas akan lebih lancar pelaksanaannya. Yang ketujuh, strategi fasilitatif dengan menyediakan dana serta tenaga akan sangat diperlukan. Yang kedelapan, perbedaan subbagian dalam klien yang dapat menyebabkan perbedaan fasilitas. Dan yang terakhir, strategi fasilitatif akan kurang efektif apabila digunakan pada kondisi sasaran perubahan yang sangat kurang untuk menentang adanya perubahan sosial dan perubahan diharapkan berjalan dengan cepat serta tidak bersifat terbuka. Kemudian, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan strategi fasilitatif dengan efektif. Strategi pendidikan akan dapat digunakan secara tepat dalam kondisi dan situasi sebagai berikut. Yang pertama, apabila perubahan sosial yang diinginkan tidak harus terjadi dalam waktu yang singkat. Yang kedua, apabila sasaran perubahan atau klien belum memiliki keterampilan atau pengetahuan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan program perubahan sosial. Yang ketiga, apabila menurut perkiraan akan terjadi penolakan yang kuat oleh klien terhadap perubahan yang diharapkan. Yang kedua, strategi pendidikan untuk melaksanakan program perubahan akan efektif jika yang pertama digunakan untuk menanamkan prinsip yang perlu dikuasai, yang kedua disertai dengan keterlibatan berbagai pihak, yang ketiga untuk menjaga agar klien tidak menolak perubahan atau kembali ke keadaan sebelumnya, dan yang keempat untuk menanamkan pengertian tentang hubungan antara gejala dan masalah. Kemudian, strategi pendidikan akan kurang efektif jika tidak
tersedia sumber yang cukup untuk menunjang kegiatan pendidikan dan digunakan dengan tanpa dilengkapi dengan strategi yang lain. Kemudian saya akan menambahkan sedikit contoh dari gambaran penggunaan strategi fasilitatif dalam bidang pendidikan. Contohnya, kurikulum baru dengan pendekatan keterampilan proses, maka perlu adanya perubahan atau pembaruan kegiatan belajar mengajar. Jadi, untuk keperluan tersebut digunakan pendekatan fasilitatif, berarti mengutamakan program pembaharuan dengan menyediakan berbagai macam fasilitas dan sarana yang diperlukan. Akan tetapi, fasilitas dan sarana itu tidak akan banyak bermanfaat dan menunjang perubahan jika para guru atau pelaksana pendidikan sebagai sasaran perubahan tidak memahami masalah-masalah pendidikan yang akan dihadapi. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Lisa. Maaf, Bu Lisa, nggak ada suaranya, itu masih di mute. Lupa. Mohon maaf, saya ulangi strategi bujukan dan strategi paksaan. Strategi bujukan merupakan strategi yang digunakan dengan cara membujuk para sasaran perubahan agar mau mengikuti perubahan sosial. Strategi bujukan ini akan berhasil jika alasan yang diberikan rasional dan fakta yang akurat. Biasanya, strategi ini digunakan pada saat kampanye atau sebuah reklame pemasaran dari hasil perusahaan. Namun terkadang strategi bujukan ini muncul ketika saling berkomunikasi tanpa disadari. Strategi bujukan paksaan merupakan strategi yang digunakan dalam pelaksanaan program perubahan sosial dengan cara memaksa klien atau sasaran perubahan untuk mencapai tujuan perubahan. Apa yang dipaksa merupakan bentuk hasil target yang diharapkan. Ukuran hasil target perubahan tergantung dari kepuasan pelaksanaan perubahan. Kekuatan pelaksanaan Kekuatan paksaan dipengaruhi oleh ketatnya pengawasan yang dilakukan pelaksana perubahan. Tersedianya berbagai alternatif untuk mencapai tujuan perubahan, dan juga tergantung tersedianya dana atau biaya untuk menunjang program pelaksana. Kemudian ada hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan strategi bujukan. Yang pertama, strategi bujukan tepat digunakan bila sasaran perubahan yang pertama tidak berpartisipasi dalam proses perubahan sosial. Yang kedua, berada pada tahap legitimasi dalam pengambilan keputusan menerima atau menolak perubahan sosial. Yang ketiga, diajak mengalokasikan sumber penunjang. Kemudian ada strategi bujukan tepat digunakan jika yang pertama, masalah dianggap kurang penting. Yang kedua, memiliki alat kontrol langsung terhadap sasaran perubahan. Yang ketiga, terdapatnya anggapan beresiko. Yang keempat, perubahan tidak dapat dicoba, sulit dimengerti, dan tidak dapat diamati secara langsung. Yang terakhir, dimanfaatkan untuk melawan penolakan terhadap perubahan sosial. Tinggal slide yang terakhir, Mbak.
Ya, kemudian penggunaan strategi paksaan perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, strategi paksaan dapat digunakan apabila partisipasi klien terhadap proses perubahan sosial rendah dan tidak tidak mau meningkatkan partisipasinya. Yang kedua, strategi paksaan juga dapat digunakan apabila klien tidak merasa perlu untuk berubah atau tidak menyadari perlunya perubahan sosial. Yang ketiga, strategi paksaan tidak efektif jika klien tidak memiliki sarana penunjang untuk mengusahakan perubahan dan pelaksanaan perubahan juga tidak mampu mengekannya. Yang keempat, strategi paksaan tepat digunakan jika perubahan sosial yang diharapkan harus terwujud dalam waktu singkat. Artinya tujuan perubahan harus segera tercapai. Yang kelima, strategi paksaan juga tepat dipakai untuk menghadapi usaha penolakan terhadap perubahan sosial atau untuk cepat mengadakan perubahan sosial sebelum usaha penolakan terhadapnya bergerak. Yang keenam, strategi paksaan dapat digunakan jika klien sukar atau mau menerima perubahan sosial. Artinya sukar dipengaruhi. Yang ketujuh, strategi paksaan dapat juga digunakan untuk menjamin keamanan percobaan perubahan sosial yang telah direncanakan. Pada saat pelaksanaan perubahan sosial, sering digunakan kombinasi antara berbagai macam strategi. Hal ini disesuaikan dengan tahap serta kondisi dan situasi klien saat berlangsungnya proses pengambilan keputusan untuk menerima penolakan perubahan sosial. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.